Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zia Safina Azahra dengan NIM 25111220013 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliantri, Magister Kesehatan. Jadi, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan dari video kali ini. Jadi, yang pertama adalah menjelaskan organ reproduksi pria. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hormon yang berperan dalam reproduksi pria. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menjelaskan cara menjaga kesehatan reproduksi pria. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah organ reproduksi pria bagian internal dan organ reproduksi pria bagian eksternal. Jadi yang pertama adalah organ reproduksi pria bagian internal, ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, lalu ada saluran ejakulasi, kelenjar prostat, lalu uretra, dan yang terakhir ada kelenjar bulboreter. Yang pertama adalah testis. Apa itu testis? Testis adalah alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Pria memiliki dua testis yang menggantung dalam suatu jaringan yang disebut korda spermatika. Fungsi utama testis adalah memproduksi hormon seks pria, yaitu testosteron. Yang kedua ada epididymis. Epididymis adalah tabung panjang melingkar yang terletak di belakang testis. Fungsi utama epididymis ialah untuk mematangkan sperma yang telah diproduksi oleh testis. Lalu selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra. Tabung ini berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang dari epididymis menuju uretra sebagai persiapan untuk dikeluarkan dari tubuh saat ejakulasi. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis? Jadi, vesicula seminalis adalah kantung kecil yang menempel pada prostat. Fungsinya adalah untuk menghasilkan air mani yang kaya akan fruktosa. Kemudian ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi adalah tempat pertemuan antara vas deferens dan saluran vesicula seminalis. Fungsi alat reproduksi ini ialah untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengalirkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Alat reproduksi selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar seukuran kacang kenari yang terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Lalu ada uretra. Apa itu uretra? Uretra adalah alat reproduksi pria yang berfungsi untuk membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Namun, saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani yang keluar. Kemudian alat reproduksi yang terakhir adalah kelenjar bulboretral. Kelenjar bulboretral adalah
Kelenjar bagian dari alat reproduksi pria yang terletak tepat di bawah kelenjar prostat. Fungsinya adalah melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Kelenjar bulboretral juga biasa disebut kelenjar Cowper. Selain reproduksi pria bagian internal, saya akan juga menjelaskan reproduksi pria bagian eksternal. Reproduksi pria bagian eksternal dibagi menjadi 3, yaitu skrotum, penis, dan gland penis. Reproduksi pria bagian eksternal yang pertama yaitu penis. Penis adalah alat reproduksi pria yang berfungsi untuk mengeluarkan urin, air mani, dan juga sperma. Alat reproduksi pria ini memiliki 3 bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Pangkal penis merupakan bagian yang menempel di dinding perut. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong yang melindungi buah zakar atau testis dan berfungsi untuk mengatur suhu di dalamnya. Kantong ini memiliki kulit yang dapat melonggar dan mengerut berkat bantuan otot yang berada di dalamnya. Organ reproduksi pria bagian eksternal terakhir adalah gland penis. Gland penis adalah bagian ujung penis yang membesar dan berbentuk kerucut. Sering disebut sebagai kepala penis. Bagian ini sangat sensitif karena kaya akan ujung saraf dan berfungsi sebagai saluran keluar untuk urin dan air mani melalui uretra. Lalu saya akan menjelaskan apa saja hormon yang berperan dalam reproduksi pria. Hormon yang pertama adalah testosteron. Testosteron merupakan hormon yang sering dikaitkan sebagai hormon dorongan seks dan memiliki peran yang penting dalam produksi sperma. Selain itu, hormon ini juga dapat memengaruhi massa tulang dan otot, bagaimana cara pria menyimpan lemak dalam tubuh, serta produksi sel darah merah bagi pria. Hormon selanjutnya adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH merupakan hormon yang diproduksi dari sel-sel di hipotalamus. Setelah itu, hormon akan dilepaskan ke pembuluh darah kecil yang membawa hormon menuju kelenjar pituitari atau organ kecil di bawah otak. Hormon yang terakhir adalah hormon luteinizing atau LH. Layaknya FSH, hormon luteinizing atau LH merupakan hormon yang diproduksi dan dilepaskan di kelenjar pituitari. Hormon ini juga dikenal sebagai hormon gonadotropin karena perannya dalam mengontrol fungsi testis pada pria. Selanjutnya, yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pria. Cara menjaga kesehatan reproduksi pria ada 4, yaitu yang pertama, berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, menjaga berat badan, menjaga testis, keempat. Kemudian yang terakhir adalah saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi pria. Cara yang pertama adalah berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Lalu menjaga berat badan, menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk, menghindari paparan racun, mengonsumsi makanan sehat, dan olahraga.
Cara yang pertama adalah berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Pria yang gemar merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan berisiko mengalami penurunan produksi dan kualitas sperma. Akibatnya, tingkat kesuburan juga akan menurun dan sulit mendapatkan keturunan. Lalu, cara yang kedua adalah menjaga berat badan. Jadi, kesuburan pria juga dapat berkurang jika mengalami masalah berat badan, baik itu obesitas maupun memiliki berat badan terlalu rendah. Hal ini karena status gizi yang kurang baik dapat memengaruhi kualitas sperma, sehingga mengurangi tingkat kesuburan pria. Selain berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol serta menjaga berat badan, ada juga cara menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk. Jadi, jumlah sperma dapat ditentukan oleh suhu testis. Untuk memperbesar peluang mendapat keturunan, suhu testis harus lebih rendah 34 derajat Celcius dibandingkan bagian tubuh lainnya 37 derajat Celcius. Lalu ada cara menghindari paparan racun. Hindarkan diri dari paparan racun berbahaya seperti pestisida, logam berat termasuk timbal dan merkuri, serta zat radioaktif. Paparan zat tersebut berisiko mengurangi tingkat kesuburan. Selanjutnya, mengonsumsi makan sehat dan olahraga. Sperma yang berkualitas bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan olahraga secara teratur. Namun, hindari melakukan olahraga berlebihan karena bisa memicu tubuh mengeluarkan hormon steroid terlalu banyak sehingga mengaruhi kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.